cek satu dua tes. Cek satu dua low cek 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 satu dua tiga cek. Faisan cek Faisan. Suara kurang kenceng deh. Suara kurang kenceng dikit. Cek satu dua kurang ya. Cek satu dua. Sebelah Pak, dekat pintu. Cek satu. Cek. Ini mati apa enggak nih? Iya, coba. Cek. Tapi cek. Video capture-nya lagi coba. Faisman. Coba bentar lu. Faisman. Cek. Cek low satu dua tes satu dua cek.
Hah? Apa? Temen itu. Cek 1 2. Cek tes 1 2, cek low. Cek low. Pak, yuk geserkan coba. Ini Pak. Sekalian di record ya apa sekalian di Cek low tes 1 2. Aman berarti? Yang belakang kedengeran cek. Yang akhwat belakang kedengeran cek 1 2.
peserta didik yang terhormat dan yang saya cintai, teman-teman semua dari SMK dan SMA Al-Hadi Cilengsi. Kita sambut, inilah dia Bapak Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji. Pak Fet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah rabbal alamin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu khairal anbiya wal mursalin. Pertama-tama dan paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk bisa hadir di tempat yang mulia ini, di Masjid Al-Imam Al-Bukhari Al-Hadi Cilengsi. Salawat serta salam tak lupa tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman yang gelap gulita menuju zaman yang terang benderang. Ibaratnya seperti hari ini teman-teman semua. Hari ini teman-teman akan dibimbing oleh Bapak Wakil Menteri Ketenagakerjaan, dan beliau akan membimbing kita dari pemikiran yang gelap gulita menuju pemikiran yang terang benderang. Para hadirin dan hadirat sekalian, para peserta didik dan Dewan Pendidik, kepada yang kami hormati Bapak Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Alfriansyah Nur STMSI IPO. Kepada yang kami hormati Bapak Wakil Penerus Yayasan, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita, Bapak Arjudin dan juga Bapak Anazma Gazalba. Kepada yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Al-Hadi Cilengsi, Bapak Azenta Tarziroh. Dan kepada yang kami hormati Bapak Ibu selaku pendidik SMK dan SMA Al-Hadi Cilengsi, serta para peserta didik yang saya cintai, kami mengucapkan selamat datang dalam acara talkshow bersama Bapak Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia dengan tema sosialisasi program vokasi dan siap kerja. Para peserta didik dan juga hadirin dan hadirat sekalian, sebelum mulai kita buka acara kita di pagi hari ini dengan mengucapkan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, acara telah kita buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dalam hidup Allah memudahkan acara kita dan memberkahi acara kita di pagi hari ini. Para hadirin dan hadirat sekalian, saya akan bacakan rangkuman atau susunan acara pada pagi hari ini.
Yang pertama pembukaan yang alhamdulillah telah kita buka bersama-sama. Kemudian yang selanjutnya sambutan. Kemudian yang selanjutnya pemaparan materi. Kemudian tanya jawab. Kemudian foto bersama dan terakhir penutup. Kita buka acara kita yang selanjutnya sambutan. Sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh perwakilan dari pengurus Yayasan Al-Hadid Cilengsi kepada yang terhormat Bapak Anazma Ghazalba. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami hormati Bapak Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Bapak Haji Insinyur Afriyansah Nur STM SI Ibu Insinyur Profesional Umum. Yang kami hormati para rekan-rekan sekalian dan yang kami banggakan dan kami sayangi, para siswa dan siswi SMK dan SMA Al-Hadid Cilengsi Kabupaten Bogor. Alhamdulillah pada pagi hari ini, kesempatan kali ini kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena sudah menerima undangan, sudah menerima jamuan, sudah menerima sambutan dari kami kepada Bapak Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Perlu diketahui bersama bahwasannya sekolah ini, yayasan ini berdiri sejak tahun 1996 yang dimana didirikan dengan dasar orang-orang yang belajar pendidikan di sekolah-sekolah teknik. Maka dari itu, dengan hadirnya Bapak di sini bisa memberikan wawasan yang lebih jauh dengan perkembangan teknologi 5.0. Mudah-mudahan kegiatan hari ini bisa kami simak bersama, kami ambil manfaatnya dan terasa dampaknya bagi masa depan kami semua. Alhamdulillah, semenjak tahun 1996 kami berdiri secara bertahap dengan sampai saat ini memiliki total siswa dan siswi kurang lebih 1.500 siswa dan siswi dengan 150 pegawai dan kurang lebih 70 lokal atau warna. Mudah-mudahan dengan kedatangan Bapak sini bisa lebih membantu mengembangkan, paling tidak memberikan informasi-informasi keluar sana bahwasannya kami ada di sini. Kami ada di Cilengsi, Kabupaten Bogor. Dengan ini sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Juga kami ucapkan kepada siswa-siswi untuk bisa menyimak dengan baik apa yang akan dipaparkan oleh Bapak Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Demikian apa yang bisa kami sampaikan sebagai perwakilan dari pengurus Yayasan Al-Hadid Cilengsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan keberhasilan atas sambutan yang telah disampaikan oleh Bapak Anazma Ghazalba selaku perwakilan dari pengurus Yayasan Al-Hadid Cilengsi. Selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan sambutan berikutnya yang akan disampaikan oleh Kepala SMK 1 Al-Hadid Cilengsi kepada yang terhormat Bapak Asinta Tarziro. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahidil qahar alladzi khalaqal laila wan nahar
wa ja'ala samsa wan nujuma wal qamar ulaika takdirul azizul jabbar. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-akhyar wa ala alihi wa ashabi wa man syara ala nahdi wa man satara bi sunnati ila yaumil mahsyar. Yang saya hormati Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Afriansyah Nur STMSE. Yang saya hormati beserta staf dan jajaran Kemenaker. Di sini juga hadir Bapak Dirjen Vokasi. Yang saya hormati para dewan guru, pengurus beserta staf jajaran Yayasan Al-Hadid, khususnya SMK 1, SMK 2, dan SMA Al-Hadid. Kemudian yang saya banggakan para siswa dan siswi sekalian. Yang semoga kita semua dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Izin menyampaikan sebelumnya kembali kami sampaikan beribu terima kasih atas kehadiran dan kesempatan Bapak untuk menghadiri, melihat secara langsung kondisi semangat para siswa kita di SMK dan SMA Al-Hadid ini. Kemudian yang kedua, izin menyampaikan bahwasannya kami SMK Al-Hadid dan juga SMA memiliki 7 program kejuruan. Yang pertama adalah teknik kendaraan ringan otomotif, yang kedua adalah teknik pemesinan, yang ketiga adalah teknik instalasi tenaga listrik, kemudian yang keempat teknik komputer dan jaringan, kemudian administrasi keuangan atau akuntansi, dan yang terakhir manajemen atau administrasi tata kelola keuangan, perkantoran, dan yang terakhir bisnis digital. Dan juga di SMA kita memiliki 2 jurusan, yaitu MIPA dan IPS. Mudah-mudahan dari berkembangnya dan sejak dilahirkannya SMK dan SMA Al-Hadid 1996 bisa terus berkembang dan siswa menjadi goals kedepannya setelah lulus untuk dapat diterima di perguruan tinggi negeri atau di dunia kerja atau juga langsung terjun ke masyarakat. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat dan perlu dipahami apa nanti pemaparan materi dari Bapak Wakil Menteri bisa nanti terarah untuk kalian semua. Mungkin cukup dari Bapak. Syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Sekolah SMK 1 Al-Hadid yang telah menyampaikan sambutan yang begitu luar biasa di pagi hari ini. Baik teman-teman semua, para peserta didik dan juga para hadirin sekalian, kita agak break sebentar karena sepertinya Bapak Wakil Menteri kita, pemateri kita sedang ke belakang terlebih dahulu. Baik para peserta didik dan juga hadirin dan hadirin sekalian, alhamdulillah Bapak Wakil Menteri kita telah hadir dan kita lanjutkan acara kita. Baik, sebelum kita panggilkan pemateri kita sekaligus Bapak Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, kita akan bacakan sedikit biografi dan juga riwayat pendidikan beliau.
Beliau bernama Afriansyah Nur, lahir di Jambi pada 20 April 1972. Beliau menjabat sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin pada periode 2019-2024. Beliau memulai pendidikan di sekolah dasar di SDN 5 Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Kemudian melanjutkan ke SMPN 3 Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Kemudian lanjut kembali di SMA 4 Jambi, lulus pada tahun 1990. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan serata satunya di jurusan Teknik Sipil dan Perencanaan di Institut Sains dan Teknologi Nasional pada tahun 1997. Kemudian melanjutkan serata duanya sebagai di jurusan Administrasi Negara di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mandala, Indonesia. Kemudian beliau melanjutkan pendidikannya program profesi insinyur atau yang disingkat dengan PPI di Universitas Sriwijaya Palembang, dan beliau lulus pada tahun 2023. Riwayat pekerjaan beliau sebagai pengawas proyek PT Nusa Raya Cinta pada tahun 1996. Kemudian beliau juga pernah sebagai direktur operasional PT Harna Ruas Permai. Kemudian beliau juga pernah menjadi direktur marketing PT Yosinesta Dwi Pratama. Beliau juga pernah menjadi Dewan Pembina Yayasan Agung Dharma Fiscal Plus Education. Kemudian beliau juga pernah menjadi direktur operasional PT Kamda. Kemudian beliau juga pernah menjadi direktur operasional PT Yorai Pratama. Beliau juga pernah menjabat sebagai direktur pengamanan aset dan penerbitan aset DP3KK Badan Pengelolaan Komplek Kemayoran, atau yang sekarang dikenal dengan PT KK Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran. Di organisasi beliau pernah menjadi tim relawan pemenangan pasangan paslon calon presiden Joko Widodo dan wakil presiden Muhammad Yusuf Kala pada tahun 2014. Beliau juga pernah menjadi sekretaris jenderal Partai Bulan Bintang, pernah juga dan melanjutkan lagi jabatannya sebagai sekretaris jenderal Partai Bulan Bintang, dan kini beliau juga sebagai sekretaris jenderal Ikatan Alumni tahun 2020 sampai 2024. Baik para hadirin dan hadirat sekalian, para peserta didik serta para dewan pendidik yang terhormat, kita langsung panggilkan Bapak Wakil Menteri Ketenagakerjaan kita, Bapak Insinyur Haji Afriansyah Nur STMSI IPU. Kepada yang terhormat, waktu dan tempat kami persilakan. Kami berikan tepuk tangan yang meriah dari para peserta didik sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah dari SMK Al-Hadi, ya, Bapak Azeta, ya, beliau anak muda dan sudah diberikan amanah menjadi kepala sekolah di Yayasan Al-Hadi ini. Tepuk tangan dulu ya. Kontennya banyak nih kawan-kawan ya. Yang terhormat Bapak Ketua Yayasan Al-Hadi, Bapak Anan, ya. Beliau anak muda juga, dan insya Allah kita doakan mereka ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
prestasi ya, tapi membangun semangat agar kita semua harus semangat. Juga yang saya hormati pengurus atau wakil ketua pembina Bapak Ahmad Arjudian. Apa pernah juga tadi ya, Bapak Ahmad Arjudian. Beliau wakil ketua pembina ya. Nah, jadi kita beri aplaus untuk Pak Arjudian. Pimpinan dari Yayasan Al-Hadid yang hadir, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tadi sudah ketemu di dalam ruangan dulu ya. Ada teman-teman yang memang diberikan amanah untuk mengelola dan mengurusi yayasan yang kita cintai ini. Kemudian juga hadir saya didampingi oleh teman-teman dari kementerian dan sahabat saya juga, Dr. Kiki Asmara. Jadi beliau ini sekarang di BRIN yang sehari-harinya membantu Wakil Menteri Tenaga Kerja. Ya. Kemudian hadir juga Adinda Ferdi. Ya, beliau koordinator di Direktorat Jenderal Bina Potas yang insya Allah nanti akan berkoordinasi dengan teman-teman di Al-Hadid ini. Tadi saya sedikit bertanya dengan Bapak Ketua Yayasan, Al-Hadid itu apa? Al-Hadid itu artinya besi. Besi itu kita tahu ya, bahwa besi itu kuat. Al-Hadid merupakan salah satu surat dalam Al-Quran, terdiri dari 29 ayat dan merupakan surat yang dalam kategori Madaniyah ya, Ustaz. Kalau nggak salah saya bukan Ustaz, tapi gimana ya, kan otakku jadi Ustaz. Nah, jadi artinya Al-Hadid adalah besi. Besi itu ya keras, kokoh, kuat, digunakan oleh konstruksi untuk menjadi penopang konstruksi. Fondasi yang ada di dalam semen ini itu ada besi. Ya. Atap yang di atas kita kalau dia dalam bentuk cor itu ada besi. Artinya besi merupakan kekuatan yang kuat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga Yayasan Al-Hadid ya. Tentunya Yayasan Al-Hadid merupakan ya fondasi atau kekokohan dari sebuah institusi pendidikan. Nah, tadi saya juga dapat mendengar bahwa Yayasan Al-Hadid ini ya menaungi ada SD, SMP, SMK-nya Al-Hadid 1, Al-Hadid 2, dan SMA. Nah, saya mau tahu dulu di ruangan ini yang posisinya di SMA 7 tangan. Oh, ya, seragamnya beda. Biar tahu saya bertanya dulu nih, ya. Nah, kalau mau perang itu, artinya kalau mau memberikan pengertian itu saya harus tahu medan dulu. Jangan salah masuk medan nanti. Nah, paham ya? Coba yang SMK-nya mana? Oh, luar biasa. Memang yang paling banyak SMK karena SMK ada 2. Kalau SMA ada 1, ya. Jadi saya melihat bahwa adik-adik, tapi saya pikir kalau adik-adik saya terlalu muda kali ya. Masih muda mana tua saya ini? Hah? Masih muda apa sudah tua? Barat ibu ada. Saya merasa bersyukur karena ada beberapa kali saya tunda hadir di tengah anak-anak sekalian. Enakan panggil anak-anak aja lah ya. Lebih sayang ya. Karena anak saya juga ada yang di SMA, masih kelas 2. Kalau kelas 2 itu kelas 11 ya.
kelas, jadi di SMA negeri 97 ya. Jadi saya melihat bahwa anak-anakku sekalian ini di jenjang akan mencari jati diri. Ya. Nah, kalau zamannya saya dulu, waktu saya SMA, itu pembagian jurusan itu ketika kita mau naik kelas 2 atau kelas 11. Nah, kalau sekarang ini saya dengar sudah langsung. Betul ya, Pak kawan-kawan? Jadi tidak lagi ditunggu 1 tahun sekolah kelas 1 baru disuruh pilih jurusan. Kalau sekarang langsung sudah ditentukan jurusan apa yang anak-anakku sekalian akan pilih. Nah, kontekstualnya saya memberikan pengarahan semacam itu kepada anak-anakku sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Tentunya akan memberikan wawasan kepada anak-anak sekalian, baik yang di SMA maupun yang di SMK, karena tingkatannya sejajar, sederajat. Kalau anak-anak SMA itu rata-rata mereka itu kalau tidak melanjutkan ke perguruan tinggi, skill mereka itu lebih kepada kejuruan yang memang di bidang administrasi. Ya. Nah, sementara di SMK tadi saya juga mendapat informasi bahwa Yayasan Al-Hadid ini ada 7 kejuruan. Betul? Nah, jurusan salah satu yang diandalkan di sini adalah IT, ya, kawan-kawan. Jurusan kemudian ada jurusan otomotif, ya. Nah, semua jurusan bagus, 7 jurusan ini bagus, tapi tentunya peminatnya juga beraneka ragam, ya, bermacam-macam. Nah, sekarang ya, beberapa bulan yang lalu salah satu stasiun TV mengundang saya sebagai Wakil Menteri untuk mengadakan diskusi karena rendahnya serapan tenaga kerja yang diambil anak-anak jurusan SMK. Timbul istilah SMK itu menjadi agak istilah dagelan. Jadi salah satu stasiun TV itu mengatakan SMK itu apa? Di tantangan nih, adik-adik, anak-anakku dengar semua. SMK itu adalah sulit mencari kerja. Mau nggak dibilang begitu? Mau nggak dikatakan begitu? Nah, oleh karena itu, ya, kalau anak-anakku sekalian tidak mau SMK dikatakan sulit mencari kerja, anak-anakku giatlah menuntut ilmu, mencari perkembangan-perkembangan baru, termasuk juga yang anak-anak SMA. Karena tantangan ke depan semakin sulit, apalagi di era digitalisasi yang sekarang kita hadapi. Dulu di zaman kami, ya, di usia-usia 50 ke atas ini, dulu digitalisasi kurang, sangat kurang. Tapi sekarang pasca Covid, dunia digitalisasi semakin gencar dan orang tidak lagi berhadapan dengan orang. Ya, perubahannya drastis, cukup melalui online. Sempat Covid kemarin anak-anakku sekalian WFH, ya, apa namanya itu, work from home, ya, sekolah dari rumah, cukup melalui Zoom, ya. Nah, ini dunia berkembang. Begitu juga transaksi, orang tidak perlu lagi ke mall, orang tidak perlu lagi pergi ke toko, orang tidak perlu lagi pergi ke apotek, cukup pakai dunia digitalisasi, pesan, barang datang. Bayar pakai, sekarang ini ada QRIS, ya, kemudian apalagi macam-macam, ya, ePay, apalagi. Nah, ini perkembangan dunia digitalisasi yang harus kita hadapi. Oleh karena itu, Bapak Kepala Sekolah dan seluruh jajaran Yayasan Al-Hadid, yayasan ini harus mengembangkan untuk pengembangan
digitalisasi. Ya, sekarang ini terkenal dengan 4.0, 4.0 atau 5.0, 5.0. Ini anak-anakku sekalian pasti tahu ini. Nah, dunia digitalisasi ini anak-anakku harus ikuti. Tidak boleh ketinggalan zaman. Kalau di dunia otomotif sekarang ini dunia sudah canggih, mesin CNC-nya sudah digitalisasi semua. Ya. Mana yang jurusan otomotif? Coba tunjukkan. Ayo, yang otomotif. TKL, teknik kendaraan listrik. Ya, ingat TKL. Ya. Tapi nanti akan mengarah ke listrik, Pak. Ya. Jadi semuanya akan menggunakan dunia digitalisasi dan juga listrik. Jadi yang menggunakan bahan bakar fosil BBM yang kita kenal akan hilang. Nah, inilah yang juga diusulkan oleh pemerintahan Bapak Jokowi, transisi energi. Ya. Yang mana transisi energi ini kita semua akan meninggalkan ya bahan bakar yang menggunakan atau menghasilkan sumber daya alam atau lingkungan yang tidak baik, kembali kepada bahan bakar yang energi hijau. Nah, jadi mungkin anak-anakku sekalian harus pahami bahwa inilah perkembangan saat ini. Sekarang orang juga mengenal bonus demografi. Ada yang tahu bonus demografi? Coba, yang tahu bonus demografi saya kasih hadiah. Mana? Tunjuk tangan. Ayo, ini kuis nih, kuis. Ayo. Cepat searching di Google, cepat. Saya kasih waktu. 1, 2, 3. Ya, yang tunjuk tangan sini. Kamu maju sini. Ya. Kasih linknya di sana. Saya mau tanya apa itu bonus demografi? Ya, coba yang lain lihat. Biar bisa sepemahaman semua. Ya, bonus demografi itu saya dapat bonus semua. Ya. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Sebelumnya mungkin mau koreksi juga apabila ada kesalahan kata yang saya ucapkan. Sepengetahuan saya selama saya belajar, bonus demografi merupakan, jadi Indonesia itu kan penduduknya itu banyak ya Pak, dan bisa dibilang kelebihan gitu Pak. Nah, bagaimana Indonesia itu memanfaatkan usia-usia produktif dari jumlah penduduk itu agar usia-usia produktif dari jumlah penduduk yang terlalu banyak dapat menjadi keuntungan tersendiri bagi negara itu sendiri. Jadi bagaimana caranya Indonesia memanfaatkan penduduk yang kelebihan itu dasarnya menjadi sesuatu yang menguntungkan bagi negara itu sendiri, gitu Pak. Ya, bagus, tepuk tangan. Saya kasih uang jajan 200.000. Walaupun tidak seberapa nilainya, tapi saya menghargai beliau mampu menjawab. Anak kelas 12 insya Allah kita doakan. Siapa Ananda namanya? Fathia Khairani masuk UGM. Tepuk tangan buat Ananda Fathia. Nah, sekarang ini Indonesia sedang menghadapi bonus demografi. Apa itu bonus demografi? Bonus demografi adalah usia produktif lebih besar ketimbang usia non produktif. Batasan usianya berapa Pak Pamen? Batasan usianya itu dari 15 tahun
sampai dengan 64 tahun, itulah yang dikatakan usia produktif. Yang mana sekarang usia itu lebih banyak ketimbang yang tidak produktif. Nah, yang tidak produktif tentunya yang di bawah 15 tahun mereka belum bisa melakukan apa-apa, dan yang di atas 65 tahun. Ya. Nah, adik-adik ini termasuk dalam bonus demografi generasi milenial. Ya, paham milenial? Paham nggak? Ngomongnya paham? Aku ditanya, mana yang teriak besar tadi? Ayo, maju. Ayo, Ali maju. Ali. Generasi sekarang, saya mau tanya, apa yang dimaksud dengan milenial? Ayo. Jawab aja yang kalian tahu. Milenial. Pengetahuan saya milenial itu usia muda, Pak. Ada yang mampu membantu Ali? Ayo, ikut Ali dari Ali. Kamu maju, ya. Ali nggak jadi dapat bonus. Apa milenial? Siapa namanya? Amir. Kelas 1032. 10 ya, kelas 10 ya. Jadi Amir jurusannya apa? TKJ. Oke, kalau pengertiannya cuma separuh, saya kasih separuh. Masya Allah. Buat jajan. Silakan dulu. Ada yang lebih tahu? Siapa yang sudah buka Google? Nah, yang sebelah sana. Ini. Ya. Siapa namanya? Novel, kelas berapa? Kelas 10 MIPA. Jadi Novel kelas 10 MIPA ada apa? Jadi apa yang dimaksud dengan milenial? Generasi yang lahir tahun 1980 sampai 1996. Ya, generasi yang lahir di antara 80 sampai dengan, artinya generasi muda. Anda sekarang kelahiran berapa? Kelahiran 2007. 2007. Ya. Masuk nggak dalam generasi milenial tadi? Masuk nggak? Masuk. Jadi ada tipe, ya. Kalau itu kurang jelas, saya kasih separuh juga. Nova, tepuk tangan Nova. Jadi saya mau mengatakan bahwa anak-anak sekalian, di dalam hidup itu harus ada keberanian. Berani menyampaikan pendapat walaupun belum tentu pendapat itu benar. Paham? Kalau sudah tidak berani menyampaikan pendapat,
atau pertanyaan atau menjawab pertanyaan, Anda sudah gagal dalam hidup. Ya, itu kuncinya. Saya tidak mau mengatakan yang maju pintar, yang maju lebih hebat dari anak-anak sekalian yang tidak maju. Bukan begitu. Tapi pergaulan itu diperlukan dalam kita hidup bermasyarakat. Ya, jadi anak-anak sekalian juga dalam belajar tidak boleh butuh buku juga, tapi perlu pergaulan, perlu kehidupan sosial. Ya. Nah, tadi yang disampaikan oleh Toman, generasi milenial itu adalah generasi muda. Kalau kelahiran 80 sampai 96 itu generasi Y. Z apa Y? X. Kalau di bawah 981 itu generasi apa? Generasi Z. Y. Generasi Y. Ya. Nah, yang di atas 96 itu generasi kita ini. Ya. Nah, jadi anak-anak sekalian harus paham apa itu milenial. Kan jangan sampai nanti ada calon presiden yang milenial. Milenial yang dari mana? Anak-anak sekalian ini adalah masuk yang milenial, tapi ada yang Y, ada yang Z, ada yang X. Ya. Yang mana semua adalah yang masuk dalam bonus demografi. Nah, kemudian dalam hal ini juga saya ingin memaparkan apa-apa program dari Kementerian Ketenagakerjaan. Peraturan Presiden tahun 2022 nomor 68, kami dari Kementerian Tenaga Kerja sudah diperintahkan oleh pemerintah, oleh Bapak Presiden, menjadi lembaga kementerian revitalisasi vokasi dan kompetensi. Itu jelas. Jadi korelasinya kami sekarang bisa melakukan kerjasama kepada SMA, SMK atau ke perguruan tinggi. Kementerian Tenaga Kerja punya program menciptakan anak-anak didik yang mempunyai skill. Yang tidak mempunyai skill kita didik menjadi punya skill. Ya. Kemudian yang sudah ada skill kita tingkatkan menjadi upskill. Ya. Kemudian yang tadinya punya skill tertentu bisa menjadikan juga atau mendapatkan skill tertentu menjadi reskilling. Jadi itu program yang ada di Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, anak-anakku sekalian, khususnya anak-anak SMK dan SMA yang hadir pada pagi hari ini, tentunya saya mau mengatakan bahwa anak-anakku semua bisa mendapatkan pelatihan jika SMK atau SMA kalian tidak punya jurusannya. Ya, Pak Bini, betul ya. Nah, jadi yayasan bisa bekerja sama dengan kami kementerian untuk melakukan pelatihan di balai-balai latihan kerja yang dipunyai oleh Kementerian Tenaga Kerja. Nah, jadi struktur penduduk Indonesia, coba dibuka. Struktur penduduk Indonesia itu kalau yang dibilang Bobby Boomer itu lahir di antara tahun 46 sampai dengan tahun 64. Nah, sekarang usia yang di antara penduduk seperti ini hampir cuma 11,56%. Nah, kemudian ya ini sensus tahun 2020. Kemudian untuk yang generasi X yang tadi disampaikan yang lahir 65 sampai dengan 80-an ya termasuk saya tadi, itu diperkirakan 21,88%. Nah, yang milenial ya, yang lahir di antara 81 sampai dengan 96 yang sekarang berusia 39 tahun maksimal,
itu di angka 25,87%. Nah, pre-boomer, yaitu akhir sebelum tahun 45, ya, di bawah tahun 46, di bawah tahun 45, itu sudah tinggal dikit. Ya mungkin ada yang punya kakek, nenek, ya, yang di atas lahirnya di tahun 44-an itu, ya, itu tinggal 1,87%. Nah, kemudian post Gen Z, ya, lahir di antara tahun 2013. Tadi Taufan lahir tahun berapa? Mas Taufan lahir tahun berapa? 2000 berapa? 2007. Nah, jadi yang masuk pos dalam Gen Z itu di antara tahun 2013, ya, di usia sekarang sampai dengan 7 tahun yang ke bawah itu adalah sebesar 10,80%. Nah, Gen Z, ya, lahir di antara 97 termasuk Nova tadi sampai dengan 2012 itu diperkirakan sekarang ini sudah berusia 8 sampai 3 tahun itu 27,94%. Jika Gen Z ditambah dengan milenial, ini angkanya menjadi hampir lebih kurang 27 atau 26% ditambah 28%, di angka 57 atau 56%. Jadi besar. Nah, inilah yang dibilang bonus demografi, ya. Sehingga jumlah produktif lebih banyak ketimbang jumlah tidak produktif. Nah, Indonesia, ya, jika memanfaatkan bonus demografi ini dengan baik, tentunya akan menjadi hebat. Negara-negara di luar Indonesia, di Asia, Jepang, Korea, kemudian Hong Kong, Taiwan, ya, beberapa negara itu sekarang jumlah penduduknya minus, stuck, tidak bertambah, bahkan berkurang. Jadi yang lebih tuanya lebih banyak ketimbang yang produktifnya. Karena di sana, masyarakat di sana kalau sudah menikah malas punya anak. Ada juga yang tidak mau menikah tapi satu rumah. Nah, kemudian ada juga yang sama sekali tidak mau menikah. Banyak. Nah, itu dialami oleh negara-negara, ya, yang ada di Asia dan Eropa. Nah, Indonesia, ya, alhamdulillah masih, ya, satu keluarga itu masih, kalau kita adakan sensus, ya, anaknya ada 3, ada 4, ada 1, ada 2, tapi ada anak, rata-rata taruhlah 3. Nah, di Indonesia juga boleh poligami, ya, lebih 1, ya, kalau mau, ya kan, ya dong. Tapi sampai kebahagiaan wanita tidak boleh. Ini yang enak ini laki-laki aja nih, ya. Maunya, oh, Pak Wamen setuju kita boleh lebih dari 1. Nah, artinya di Indonesia boleh lebih dari 1 punya anak, ya. Saya nggak ngomong istilah atau ibu-ibunya marah, ya. Nah, kemudian apa yang dialami negara-negara besar tadi yang negara yang maju? Mereka kekurangan orang, mereka minus orang yang produktif. Nah, kesempatan ini harusnya digunakan bangsa kita untuk mengirimkan anak-anak kita yang punya skill, yang punya kemampuan untuk bekerja di negara-negara tadi. Jadi mindsetnya sekarang kita rubah. Kita tidak lagi boleh mengirimkan pembantu rumah tangga ke negara-negara tadi, ya. Kita akan stop mengirimkan ibu rumah tangga atau PRT ke negara-negara itu. Malu kita. Tapi kita juga harus menyiapkan anak-anak kita, ya, siap mental berangkat mencari kerja di negara orang, ya. Karena di Taiwan, saya baru pulang kemarin, sekitar hari Minggu saya di Taiwan, itu gaji di sana, gaji operator atau gaji
yang malah menjalankan pabriknya itu gajinya 30 juta satu bulan. Mau nggak gaji 30 juta? Tapi jauh dari orang tua, mau nggak? Mau nggak? Mau. Kenapa? Kita ingin melakukan kegiatan produktif sebagai anak dari orang tua kita mau menunjukkan bahwa kita siap untuk memberikan atau membantu ayah ibu saya. Jangan jadi beban negara, jangan jadi beban keluarga. Taman SMK, jago kelas, ya, jago otomotif, tidak berani fight ke luar. Ya, ini tidak boleh lagi di otak anak-anakku sekalian. Merantau, tapi tujuannya positif. Saya mau merantau, mau merubah hidup. Semoga dengan saya merantau, saya punya gaji dan saya bisa membantu ayah ibu saya. Saya bisa membantu adik-adik saya. Begitu pemikirannya. Ya. Nah, punya skill. Ini yang sedang pemerintah lakukan dan ini yang sedang saya pribadi pikirkan. Nah, kemudian ya, bagaimana untuk urgensinya untuk mengatasi kesenjangan keterampilan atau skill gap tadi? Yaitu satu, ya, kita juga harus menyiapkan skill-skill yang memang harus kita siapkan saat sekarang ini, ya. Nah, sekarang ini kan dengan penuaan populasi, ya, peningkatan biaya untuk keterampilan dan lifelong learning ini sangatlah besar. Kemudian globalisasi menghargai high skill worker. Jadi dunia ini menghargai bagaimana skill-skill yang berkompetensi punya nilai. Kemudian perubahan iklim, ya, tumbuhnya permintaan akan keterampilan untuk green job, dan digitalisasi merubah cara belajar dan bekerja. Itu yang tadi saya sampaikan di awal. Nah, kesenjangan keterampilan tadi, ya, ini memang harus dilakukan, ya, karena memang ketidakpastian sosial ekonomi, ya, sehingga produktivitasnya rendah, turnovernya tinggi, kurangi inovasi dan biaya hidup yang memang besar, ya. Nah, ini yang harus anak-anak sekalian perhatikan. Nah, kemudian gambaran tadi yang Perpres nomor 68 tahun 2022. Caranya tentunya dengan mengurangi DPT tadi adalah kita harus menambahkan atau melakukan pembekalan skill pada mereka tadi, serta disitulah gunanya nanti mengurangi angka pengangguran. Nah, kemudian masuk ke ini ada triple skilling, yaitu upskilling, reskilling, dan skilling tadi. Kemudian upaya kementerian untuk merevitalisasi pelatihan vokasi tadi. Ya, kita punya beberapa program, ya. Ini ada yang kita punya dari kementerian itu ada sekitar 12 jurusan, ya, termasuk IT juga kita punya. Nah, kemudian kita masuk ke sasaran strategis nasional revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi di Kementerian Tenaga Kerja, yaitu poin pertamanya NSPK, ya, melakukan review, penyelesaian dan harmonisasi NSPK pelatihan vokasi. Jadi kita habis mengedepankan pelatihan vokasi. Kemudian yang kedua standar kompetensi, yaitu pengembangan standar percepatan penyusunan peta vokasi dan kualifikasi berkompetensi berdasarkan KKMI, ya. Kemudian program pelatihan, pengembangan program pelatihan dan pemagangan. Jadi nanti SMK ini juga ada program pemagangan. Jepang itu masih ada program pemagangan. Jadi anak-anak kita yang mau magang di Jepang yang belum ada pengalaman, itu gajinya di Jepang itu sekitar 20-an juta.
Ya. Mau gaji 20 juta? Di negara Jepang lagi enak, adem di sana. Coba hati-hati, suka gempa di sana. Kemudian kelembagaan, 1 data informasi pelatihan vokasi, pengembangan sistem, sarana dan prasarana. Kemudian SDM, yaitu peningkatan kompetensi instruktur. Jadi kita juga meningkatkan instrukturnya dan tenaga pelatih, pemenuhan instruktur dari industri yang ada. Nah, kemudian sasaran strategi nasional, yaitu revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi, yaitu sistem penyelenggaraan, kemudian penjaminan mutu. Apa yang dimaksud dengan penjaminan mutu? Karena memang mutu kita akan terjamin dengan akreditasi yang bersertifikasi serta pengakuan sertifikasi pada dunia pendidikan dan industri ya. Kemudian pengakuan dokumen pelatihan dengan pendidikan tinggi vokasi, kemudian kemitraan dan produktivitas. Kemudian masuk next selanjutnya modalitas pelatihan vokasi ya. Karena kita di kementerian itu ada 9 lompatan, salah satunya adalah link and match ya. Yang bagaimana standar ini yaitu standar kompetensi kelembagaan SDM ini memang harus disamakan. Kemudian mencari kolaborasi. Jadi kita mempunyai juga aplikasi siap kerja. Mungkin anak-anakku sekalian bisa dibuka di web kita ya, di aplikasi siap kerja, yang mana si pencari kerja dengan si pemberi kerja ini saling berinteraksi. Jadi sekarang tidak lagi orang datang ke PTA bawa map segala macam, tidak perlu. Tapi cukup anak-anakku mengisi data di siap kerja sehingga nanti anak-anakku bisa langsung melihat. Saya tertarik di ini industri, buka. Nanti ada di website yang sudah dibuat oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Kemudian ekosistem digital ketenagakerjaan ya. Ini ada skill hub, serti hub, karir hub dan biz hub. Jadi inilah yang ada di aplikasi kita yang adik-adik anak-anakku bisa dibuka. Kemudian kita masuk ke next selanjutnya, pencapaian pelatihan vokasi dan sertifikasi di Kementerian Tenaga ya. Sekarang ini mitra dunia usaha, dunia industri ini BLK per sektor ini ada 5 besar ya, yaitu garmen, kemudian manufaktur, pariwisata, otomotif dan bisnis manajemen. Kemudian lulusan peserta pelatihan vokasi dari 2011 sampai dengan 2022 ini stimulus yaitu fiskal atau bantuan itu hampir 852 lebih orang. Kemudian pelatihan tenaga pengelolaan pelatihan 10.000 lebih, pelatihan instruktur 28.000 lebih, terus pemagangan luar negeri ada 63.000 orang, terus pemagangan dalam negeri ada 480 orang, 480.000 orang lebih, pelatihan kewirausahaan 69.000, pelatihan produktivitas 84.000 lebih, pelatihan berbasis masyarakat itu ada 7.000 lebih, kemudian pelatihan berbasis kompetensi ada 1.371. Nah, di Kementerian Tenaga Kerja juga ada namanya BLKK Komunitas, Balai Latihan Kerja Komunitas. Tadi saya sudah sampaikan dengan Pak Guru. Kami bekerja sama dengan Yayasan Pendidikan, Yayasan Keagamaan, membantu sekolah tadi untuk menciptakan balai latihan kerja apa yang diperlukan di sekolah tadi. Nah, lembaga pendidikan Islam Al-Hadid ini, anak-anakku sekalian bukan hanya jago agama saja, tapi harus jago juga untuk dunia. Ya, di samping akhirat juga harus jago untuk dunia. Ini yang diperlukan. Untuk dunianya apa, Pak Wamen? Ya, kita bisa bekerja sehingga Anda bisa memberikan kehidupan kepada keluarga Anda. Jangan sibuk ngaji tapi nggak kerja, repot. Ya, kadang-kadang tokoh-tokoh Islam ini dia hanya sibuk dunia saja, lupa akhirat. Atau kadang-kadang sibuk akhirat saja, lupa dunia. Jadi harus diimbangi. Hablum minan nas sama hablum minallahnya harus diimbangi. Ya. Saya inginnya orang Islam ya itu kaya-kaya. Ya, sehingga mereka bisa menghidupkan dirinya juga menghidupkan orang lain. Itu ya. Jangan kita iri sama orang kok Cina ini kaya raya. Kok orang yang bukan muslim ini kan kaya raya, kita iri. Kita sendiri tidak belajar dari mereka. Nah, inilah yang saya sering sampaikan, kita harus belajar. Apa yang bagus dari orang itu kita ambil, apa yang tidak bagus kita tidak belajar.
ya. Kemudian pencapaian pelatihan vokasi dan sertifikasi ini tertera juga sudah ada. Dan kemudian juga hari ini inilah yang saya bisa sampaikan. Dan kami juga punya program padat karya. Ustaz, padat karya itu di mana daerah-daerah yang miskin, banyak penganggurannya, kita kasih kerjaan dan semua itu dibiayai oleh negara. Ya. Jadi mereka tuh 40 orang, nanti 40 orang itu dikoordinir oleh satu kelompok, mereka akan kita kasih kerjaan dan mereka diberi upah. Jadi tidak boleh ada yang menganggur. Dan kami juga punya program perluasan kesempatan kerja. Selain ke luar negeri juga ada di dalam negeri. Juga ada program penempatan pekerja migran Indonesia, PMI. Siapa tahu kepanjangan PMI? PMI di Kementerian Tenaga Kerja ya. Ada yang tahu nggak? Nah, saya maju. Start. Siapa namanya? Nama saya Patan. Patan. Kelas berapa? Kelas 10 MIPA. 10 MIPA. Oh, kelas MIPA. Apa kepanjangan PNI? Pangkat Indonesia. Kan Bapak sudah bilang, bukan ada kaitannya dengan Palang Merah Indonesia. Bukan. Ya, ini memang kurang sosialisasi. Ya, saya harus katakan. Siapa yang tahu PNI dari Kementerian Tenaga Kerja? Oke, yang belum sana. Ya, yang kamu yang beri tangan ini. Ya, ini. Ayo maju. Bukan, itu yang belakang, yang belakang. Kamu maju. Saya kalau ngajar serius tapi santai. Ya kan, daripada serius, melotot yang dibentok, itu kan ngapain? Siapa namanya? Kelas berapa? Ya kenal. Nama saya Afan, kelas 10 PIPL, teknik instalasi tenaga listrik. Namanya Afan, kelas 10 teknik instalasi listrik. Oke. Apa panjangan PNI? Penempatan migran Indonesia. Masih belum bilang, bro. Mana? Yang kuning? Ya, yang itu. Ayo. Nama saya Muhammad Rajawi Santoso, kelas 12 dari Teknik Pemisinan, Pak. Apa panjangan PNI? Penempatan pekerja migran Indonesia. B-nya ada 2, 1 B-nya. Berarti pekerja migran Indonesia, Pak. Ah, benar. Tepuk tangan untuk Muhammad Santoso. Itu saya kasih 2.000 padanya. Oke. PMI. Nah, ini adalah perluasan kesempatan kerja kita. PMI bukan Palang Merah Indonesia. PMI adalah pekerja migran Indonesia. Dulu namanya TKI. Tapi dengan konsensi ILO, jadi negara kita memberi nama TKI, ya, Tenaga Kerja Indonesia, menjadi pekerja migran Indonesia. Artinya migran itu orang yang berangkat ke negara orang, bermigrasi. Ya. Jadi tolong anak-anak SMK, SMA harus tahu itu, ya. Jangan sampai tidak tahu. Nanti Pak Wamenanya lagi pengen lupa, saya pernah dorong lama. Bukan, ini pekerja migran Indonesia. Nah, sekarang ini kita hampir melakukan kerjasama dengan 28 negara penempatan untuk anak-anak kita yang mempunyai skill berangkat bekerja ke negara penempatan. Itu yang saya sampaikan tadi. Ini adalah tugas dari Kementerian Tenaga Kerja. Ya. Jadi anak-anakku kalau mau kerja ke Jepang, Hong Kong, Taiwan, Korea ini sekarang lagi butuh 600.000 tenaga kerja skill, terutama di industri perkapalan dan industri otomotif.
gajinya berapa? Di sana 24 juta. Jadi anak-anak teknik mesin tadi yang IT-nya apa? Mesinnya ada nggak teknik mesin? Ada ya. Nah ini segera ya, nanti kita bisa berkolaborasi. Nah jadi inilah yang sekarang sedang kita galakan, dan tentunya dengan kehadiran saya, insya Allah mudah-mudahan menambah wawasan anak-anak sekalian, dan tentunya juga pihak yayasan dengan kita semua bisa bekerja sama, berkolaborasi untuk penciptaan sumber daya manusia anak-anak kita yang handal. Ya, dan insya Allah ke depan ya di hari Jumat yang barokah ini, saya minta doanya agar saya diberikan kesehatan dan diberikan amanah yang besar, dan saya didoakan agar selalu istiqomah. Karena kita lihat banyak pejabat sekarang ini sudah masuk penjara gara-gara korupsi lah apa. Mohon doanya agar saya tegar dalam menghadapi godaan-godaan, dan insya Allah selalu istiqomah. Ya. Senang sekali ini bertemu anak-anakku sekalian. Insya Allah ke depan kita akan bertemu. Ini tahun politik, ya. Anak-anakku, anak-anak muda yang sudah dikasihkan surat suara, gunakan hak suaranya untuk memilih siapa yang terbaik untuk menjadi calon presiden kita. Ya. Apa? Apa? Kalau lihat di Google boleh ya. Pak Wamen dukung siapa? Silakan. Ya. Yang penting siapapun yang terpilih, kita harus berikan dukungan dan support sehingga presiden ke depan bisa melanjutkan program-program presiden sebelumnya. Paham? Saja mungkin saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, ilahi bisabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Afriansyah Nur STM SIIPU, atas pemaparan yang begitu luar biasa. Kalau anak-anak muda zaman sekarang daging banget. Alhamdulillah selain dagingnya dapat, ternyata beliau juga funny, seru sekali, dan beberapa teman-teman ternyata mendapatkan hadiah dari Bapak Wakil Menteri kita. Dan harap sekali teman-teman gunakan hadiahnya untuk hal-hal yang baik. Baik, Bapak Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Bapak Insinyur Afriansyah Nur, mohon izin Bapak kita akan lemparkan beberapa pertanyaan. Silakan para peserta yang punya undang-undang atau pertanyaan. Tapi mohon sekali pertanyaannya jangan keluar dari tema, apalagi kampanye. Tahan jarinya teman-teman. Baik, silakan angkat tangannya ya, boleh di belakang sana. Boleh nanti. Baik. Minta bantuannya tim panitia untuk estafetnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rezul Zainur Hakim dari 12 Teknik Komputer Jaringan. Saya ingin bertanya, negara kita kan akan menuju negara Indonesia Emas 2045. Nah, di situ saya pernah membaca visi yang ada di sana. Pendidikan vokasi akan lebih diandalkan di tahun tersebut atau di program tersebut. Nah, mengapa hal pendidikan vokasi ini begitu meyakinkannya, dan apakah hal tersebut juga memperkecil peluang kerja untuk pendidikan non vokasinya atau para lulusannya? Mungkin sekian, terima kasih. Baik, saya lanjut jawabannya ya. Kita waktu sampai jam 11, sekarang saya juga masih ada. Vokasi itu kan artinya apa? Keterampilan, mempunyai skill keterampilan. Sekarang dunia yang sekarang ini, ya, tadi Ananda mengatakan apa tadi? Siapa namanya? Reza Zainur Hakim. Reza Zainur Hakim. Zainul Hakim. Silakan dulu. Prinsipnya satu. Kenapa sekarang ini kita galakan vokasi? Karena memang bukan berarti meniadakan non vokasi. Justru anak-anak yang non vokasi, anak-anak SMA,
itu bisa mendapatkan pelatihan di Kementerian Tenaga Kerja. Ya. Sekarang ini dunia industrinya sekarang ini kita perlu lihat bahwa dengan digitalisasi tenaga-tenaga yang intinya berinteraksi dengan orang itu sekarang sudah dikurangi. Di bank, teller itu sekarang tidak dibutuhkan lagi, sekretaris tidak dibutuhkan lagi, karena orang sudah digitalisasi, orang langsung berhadapan dengan dunia digitalisasi komputer dengan virtual. Orang sudah bisa transaksi m-banking, tak perlu lagi ke bank, print buku, tak perlu lagi. Ya, makanya sekarang dunia non vokasi ini sekarang harus pandai-pandai memanfaatkan peluang yang ada, bukan berarti meniadakan ya. Makanya sekarang SMK yang memang ada artinya vokasinya itu memang digalakkan. Nah, adik-adik, anak-anakku sekalian perlu ketahui ya bahwa ke depan ini kami dari Kementerian Tenaga Kerja ingin melakukan link and match. Harusnya SMK di Al-Hadid itu bisa membangun kerjasama dengan perusahaan-perusahaan di daerah sini, Pak Ustaz. Misalkan industri apa yang ada di sini atau perusahaan pabrik apa yang ada di sini, sehingga kita bisa melakukan kerjasama ketika anak-anakku sekalian mau kerja praktek bisa di tempat mereka, selesai bisa langsung bekerja di tempat mereka. Nah, ini yang sedang kita lakukan dalam link and match. Nah, 2045 itu 100 tahun Indonesia merdeka. Artinya sekarang sudah 2024. Ada sekitar 21 tahun lagi. Nah, yang akan mengisi ke depan ini ya anak-anak usia anak-anakku sekalian ini. Kalau saya tambah 21 lagi nanti sudah 73, 74. Masih hidup apa sudah meninggal? Ya kan? Kita tidak tahu. Nah, tapi yang kan anak-anakku sekalian ini yang sekarang usianya kelahiran 2007, 2006, 2008, inilah yang akan mengisi ke depan. Ya. Nah, anak-anakku sekalian, pandai-pandailah dan bisalah memanfaatkan peluang. Ya. Jadi ini yang penting. Bagaimana anak-anakku sekalian bisa memanfaatkan peluang yang ada ke depan. Jangan monoton, jangan hanya serius satu keseriusan aja. Jadi monoton dengan yang lain-lain, dengan tambahan-tambahan ilmu yang lain itu perlu. Jadi saya tidak mengatakan non vokasi tidak diperlukan, itu salah. Ya, mungkin itu jawaban saya Pak Ustaz. Ada lagi? Oke, silakan yang mau bertanya. Oke, bapak-bapak, silakan. Oke, terima kasih banyak Pak Wamen. Mungkin ada beberapa ini dari pemaparan Pak Wamen yang sangat banyak sesuai dengan apa visi-visi kita di SMK Al-Hadid. Salah satunya dari alhamdulillah bulan Maret besok siswa kita Ananda Ihsan Topol jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik berkesempatan untuk pelatihan di industri di Jepang. Alhamdulillah sudah diterima. Maka melewati dari Prakrim tadi yang disampaikan PKL kelas 11, kelas 12 beliau PKL di Panasonic, kemudian diarahkan pelatihan di industri ke Jepang bulan Maret. Kemudian yang kedua, memang yang inilah menjadi sedikitnya hambatan kami, yaitu tentang atribut atau bahan-bahan praktek yang boleh jadi kami dari swasta memang masih gitu, mengharapkan dari siswa dan organ yayasan saja. Nah, inilah mungkin yang menjadi kendala kita, yaitu kurang update-nya link and match dari perusahaan sekitar. Contohnya MOU yang sudah kita laksanakan dengan Bukaka, Wika, Panasonic, Suzuki, dan yang lainnya. Mereka belum support terkait barang, terkait seperti contohnya CNC, alat, dan yang lain. Mungkin itu kendala kita yang sangat krusial. Yang terakhir itu tadi terkait BLK tadi. Nah, itu mudah-mudahan kami harapkan Bapak bisa support kita
didiskusi dengan Dirjen Vokasi untuk peningkatan kualitas vokasi kita agar link and match dengan perusahaan. Mungkin itu dari saya. Baik, mungkin Bapak yang mau menjawab. Ya, baik Pak Kepala Sekolah. Jadi alhamdulillah anak-anak kita ada beberapa yang akan dikirimkan untuk belajar magang di Jepang melalui kerjasama Al-Hadid dengan Pak Syed ya. Beri tepuk tangan untuk teman-teman Pak Kepala Sekolah. Buat anakku yang belajar di Jepang, tolong diikuti dengan baik, tolong belajarlah dengan baik, gunakan kesempatan ini dengan baik. Kemudian untuk ya, kendala kita memang apalagi ini sekolah swasta, pasti bahan-bahan material untuk pelatihan ya, contohnya saja kalau di otomotif atau di las itu kan punya bahan-bahan yang harus kita siapkan ya. Nah, kayak besinya atau apa namanya bahan-bahan lah ya. Nah, standing mesinnya, CNC-nya. Nah, mungkin ini nanti kita bisa bekerja sama ya. Mungkin kita siap membantu peralatan yang memang kita dibolehkan asal di pelatihan itu ada gedung atau prasarana yang digunakan ya. Dan yang ketiga tadi saya sudah menyampaikan juga, insya Allah kalau ada space lahan di Yayasan Al-Hadid sekitar 250 meter besarnya ya, kita akan bantu untuk BRK komunitas. Jadi IT khususnya mungkin ya. Nah ini jadi yang kita bantu itu Pak, Bapak menyiapkan lahan, yang membangun kami, yang menyiapkan peralatannya kami semua lengkap. Jadi, nah selama 3 tahun nanti kita akan melakukan kerjasama untuk pelatihan. Jadi mungkin ini sekedar gambaran sehingga anak kita nanti punya skill dan kompetensi kemampuannya. Baik, terima kasih Bapak Wakil Menteri. Ada lagi mungkin dari teman-teman yang ingin bertanya? Pastikan. Satu lagi, baik silakan. Ya, boleh panitia mikrofonnya di estafetnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Pasyairain dari 10 Listrik. Saya di sini ingin bertanya tentang imigrasi, Pak. Jadi kan kita tahu imigrasi itu dari negara A dia pindah ke negara B untuk mencari kerja atau sesuatu yang lain, Pak. Nah, apakah saya bertanya gini, apakah imigrasi itu berdampak buruk, Pak? Jadi kalau Bapak tahu di negara Afrika itu ada negara ya mereka banyak warganya yang pindah ke Prancis, Pak. Bahkan saya lihat sensus baru ini Paris itu sekarang mayoritas orang Muslim. Nah, ya kan kalau misalnya warga-warganya ada di yang dari Aljazair ini, mereka banyak yang pindah ke Prancis bekerja. Nah, di Aljazair sendiri ini tidak dibangun infrastruktur industri atau dan lain-lain itu, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Jadi siapa namanya? Muhammad Fasha Ibrahim. Jadi anak Muhammad Fasha, kalau Aljazair konsepnya beda dengan kita. Kita ini sekarang, ya presiden ini sekarang menggalakkan program pembangunan hilirisasi. Apa itu hilirisasi? Hilirisasi adalah pembangunan industri-industri yang tadinya sumber daya alam kita itu dikirim mentah-mentah ke luar negeri, sekarang dikelola sendiri. Ya. Nah, apa yang akan diciptakan? Yang akan diciptakan adalah terjadinya investasi pengembangan pabrik industri besar di Indonesia. Nah, kemudian dari situ mereka akan melakukan atau mendapatkan serapan tenaga kerja. Kemudian apa lagi? Tentunya mendapatkan nilai ekonomi. Ya, nah, cuman memang hilirisasi yang ada sekarang ini memang belum sempurna, tapi nanti akan disempurnakan. Ada pertanyaan, Pak Wamen, kenapa banyak TKA, tenaga kerja asing, Cina? Karena memang produk alat industri yang digunakan itu masih berbahasa Cina. Oleh karena itu, nanti si TKA-nya tadi didampingi oleh orang kita.
Itu namanya transfer knowledge. Sehingga nanti setahun 2 tahun anak-anak kita pintar, mereka pulang lagi ke kampung halamannya. Nggak boleh lama-lama di sini. Nah, itu yang dikembangkan oleh Presiden Jokowi yang namanya hilirisasi. Ada juga program dari kementerian mengirimkan tenaga kerja kita yang punya skill itu ke luar negeri. Kenapa? Karena memang saat ini kita harus mengakui daya tampung serapan tenaga kerja kita masih belum maksimal. Ya, makanya orang-orang banyak bekerja ke luar. Nah, zaman yang sekarang ini yang banyak itu non formal, pembantu rumah tangga. Ini yang mau kita stop. Anak-anak kita harus berangkat bekerja dengan skill dan kemampuan. Ya, Bang Muhammad Masam mungkin cukup ya. Dan saya pikir akhir dari pertemuan ini saya ucapkan ribuan terima kasih dan mudah-mudahan Yayasan Al-Hadid di bawah kepemimpinan beliau ini akan semakin besar jaya dan pembangunan segera terlaksana dengan baik ya. Dan anak-anak sekalian tentunya alumni dari SMK dan SMA Al-Hadid ini alumni mungkin sudah banyak ya Ustaz. Nah, mudah-mudahan alumni yang sudah berhasil bisa diajak kerjasama untuk membangun SMK, SMA yang kita cintai. Mohon maaf lebih kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia serta Ibu yang Kejaksaan dan IPU. Baik, alhamdulillah kami mengucapkan terima kasih buat para penanya. Muhammad Ibrahim ini yang nanya tapi kita yang kebetulan. Tapi ternyata bisa dijawab dengan tenang oleh Bapak Wakil Menteri. Baik para hadirin dan tentu sekalian teman-teman sekalian, akhirnya sampai kita pada penghujung acara. Namun sebelum foto bersama dengan kandidat yang kita tunggu saat di depan. Ya, silakan diserahkan oleh Bapak Arjumir. Tenang semua, acara masih berjalan. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Bapak Insinyur Afriansa Nur SPMSI IPU selaku Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Para peserta didik, hadirin dan hadirin sekalian serta para dewan pendidik yang saya hormati, alhamdulillah acara kita telah selesai dan semoga apa yang disampaikan oleh Wakil Menteri kita menjadi insight, menjadi pengalaman dan juga ilmu baru buat kita semua. Saya Nusri Syaban selaku moderator pada acara ini mohon pamit. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelan-pelan, pelan-pelan.